Perkenalkan, saya Yeremias Alifani Syukur akan menjelaskan berkaitan dengan yang pertama tentang partai politik, lalu yang kedua berkaitan dengan demokrasi, dan yang ketiga tentang HAM. Yang pertama itu berkaitan dengan partai politik. Pada hakikatnya, partai politik merupakan organisasi yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki cita-cita, orientasi, kepentingan, serta tujuan yang sama, dengan usahanya untuk memperoleh dukungan rakyat dalam rangka menerjemahkan program-program yang telah ditetapkan bersama dengan berusaha meraih kekuasaan sehingga dapat mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan pemerintahan. Fungsi partai politik. Partai politik Indonesia memiliki 5 fungsi dasar. Yang pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu fungsi yang kedua, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu fungsi yang ketiga, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara. Lalu fungsi yang berikut, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Lalu fungsi yang berikut, sebagai sarana mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Nama partai politik yang diakui Indonesia tahun 2021. Yang pertama, Partai Kebangkitan Bangsa, diketuai oleh Muhaimin Iskandar. Tahun berdirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Lalu yang kedua, Partai Gerakan Indonesia Raya, diketuai oleh Prabowo Subianto pada tanggal 6 Februari 2008. Lalu yang berikut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Partai ini diketuai oleh Muhammad Herfiano, didirikan pada tanggal 10 Januari 1973. Lalu yang berikut, Partai Golongan Karya. Partai ini diketuai oleh Airlangga Hartarto. Tahun berdirinya tanggal 20 Oktober 1964. Lalu yang berikut, Partai Nasdem, diketuai oleh Surya Paloh pada tanggal 11 November 2021. Lalu yang berikut, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, diketuai oleh Ahmad Rida Sabana pada tanggal 16 April 2015. Lalu yang berikut, Partai Beringin Karya, diketuai oleh Mudi Purwoparjo pada tanggal 15 Juli 2015. Yang berikut, Partai Keadilan Sejahtera, diketuai oleh Ahmad Saiku pada tanggal 20 Juli 1998. Lalu yang berikut, Partai Persatuan Pembangunan, diketuai oleh Suharso Monoarfa pada tanggal 5 Januari 1973. Yang kedua, saya akan menjelaskan berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hubungan demokrasi dan kebebasan. Demokrasi dan kebebasan adalah dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Namun, demokrasi itu sendiri sangat menonjolkan atau mengutamakan kebebasan pada masyarakat, yang mana masyarakat dapat menjalankan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Hubungan demokrasi dengan pemerataan. Demokrasi yang pada hakikatnya mengutamakan kebebasan masyarakat. Artinya masyarakat mempunyai kebebasan untuk mendapatkan sesuatu demi kesejahteraannya. Yang menjadi fokus utama di sini ialah berkaitan dengan ekonomi. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai hak atau kebebasan untuk mengakses ekonomi, mengakses sumber-sumber ekonomi. Pemerintah hendaknya memberikan keadilan terhadap masyarakatnya demi yang berkaitan dengan ekonomi. Hubungan demokrasi dengan pemilihan umum. Demokrasi dan pemilu merupakan dua kata yang saling berkaitan, di mana pemilu merupakan proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil presiden, dari berbagai tingkat pemerintah sampai dengan kepala desa.
dalam memilih orang yang menduduki kursi kekuasaan dipilih oleh warga negara yang menikmati kebebasan luas untuk mengkritik pemerintah. Pemilihan untuk menjadi pemimpin pemerintah tersebut dilakukan secara demokrasi atau secara bebas. Ini berarti warga negara mempunyai kebebasan dalam memilih orang untuk menjadi pemimpinnya sesuai dengan suara hati tanpa dipaksa oleh orang lain. Dengan demokrasi dengan partai politik. Kehadiran partai politik adalah wajib dalam pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum harus terbuka bagi kompetisi yang bebas. Pemilihan harus terbuka bagi banyak partai untuk kompetisi di dalamnya. Partai-partai harus menikmati kebebasan berbicara, berkumpul, dan bergerak yang diperlukan untuk menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintahan secara terbuka dalam menyampaikan kebijakan kepada pemilih. Dalam pemerintahan yang demokratis, selain terselenggaranya suatu pemilihan wakil-wakil rakyat yang di dalamnya terdapat kebebasan berbicara dan berpendapat, juga terdapat jaminan hak asasi manusia atau HAM serta aturan yang jelas dan tidak memihak. Kriteria negara demokrasi. Yang pertama, keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat, berarti semua keputusan yang sudah diambil sesuai dengan kepentingan bersama. Lalu yang kedua, menjalankan konstitusi, artinya segala hal yang berkaitan dengan kehendak atau kepentingan dan kekuasaan rakyat harus berdasarkan konstitusi. Dan berikut, adanya perwakilan rakyat. Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Lalu yang berikut, adanya sistem partai. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah secara sah. Kriteria negara pemerintahan demokrasi modern. Yang pertama, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia warga negara. Lalu yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil. Lalu yang ketiga, adanya lembaga peradilan yang bebas atau independen. Lalu yang ketiga, adanya kebebasan pers. Lalu yang keempat, adanya pengakuan terhadap perbedaan dan keragaman suku, agama, golongan, ras, dan lain-lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM. HAM atau hak asasi manusia merupakan bagian integral dari sebuah negara demokrasi. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat atau atas kebebasan negara, melainkan hadir berdasarkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Teori HAM. Yang pertama, teori Society Agreement atau teori perjanjian masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh John Locke yang menjelaskan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. Lalu teori yang kedua, teori Trias Politica. Teori ini dikemukakan oleh Marquez Quinn yang menjelaskan bahwa kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lalu yang teori yang ketiga, Theory of Sovereignty of the People. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau yang menjelaskan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi manusia. Lalu teori yang terakhir, teori State of Law atau teori negara hukum. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menjelaskan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan kewajiban warga negara. Cara munculnya hak asasi manusia. Kategorisasi HAM menjadi 3 generasi, yaitu generasi pertama yang pada dasarnya berurusan dengan kebebasan dan kehidupan politik. Generasi kedua yang pada dasarnya adalah hak ekonomi, hak budaya, dan hak sosial. Lalu generasi yang ketiga yang pada dasarnya adalah hak yang muncul pada paruh abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law. Ketiga generasi ini dicetuskan pada tahun 1979 oleh seorang ahli hukum Kiku Prancis yang bernama Karel Vasak. Perkembangan Indonesia dibagi dalam 2. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945.
dalam periode ini perkembangan HAM di Indonesia dapat dilihat dalam kemunculan organisasi, di mana Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Lalu yang kedua itu di periode setelah kemerdekaan. Baik, sekian saja saya menjelaskan berkaitan dengan 3 poin yang telah dijelaskan berkaitan dengan partai politik, demokrasi, dan hak asasi manusia. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.